rekomendasi dari orang tua ya. Kamu tahu sendiri bahwa PP Curug adalah sekolah pilot paling pertama di Indonesia dan punya negara di bawah Kementerian Perhubungan ya. Jadi kamu greget banget lah ya buat daftar ke PP Curug ya. But anyway, aku mau nanya nih, kamu daftarnya baru sekali daftar langsung keterima atau udah berapa kali daftar? Hai sobat, welcome to PP Curug Podcast. Well, di minggu-minggu lalu kita sudah bahas banyak tentang si pencatar dan juga kegiatan taruna-taruni di barak dan juga di pendidikan. Kali ini kita akan bahas topik yang seksi abis buat kalian, spesial Pejuang Si Pencatar 2022. Tema kita hari ini adalah penyebab gagal di si pencatar. Wow, ini ditunggu-tunggu banget nih sama netizen nih. Untuk itu kita sudah kedatangan bintang tamu yang pasti taruna juga, tapi kali ini chevronnya masih satu. Hai Andra. Hai Kak, apa kabar Kak? Baik Andra, gimana nih? Kamu kabarnya gimana? Siap, baik Kak. Baik ya. Kalau masih tingkat 1 biasanya pakai siap ya. Siap, tapi Andra, meskipun kamu masih tingkat 1, di sini ngobrolnya santai aja, relax. Bisa curhat juga sama saya, oke? Karena tema kita kali ini penyebab gagal si pencatar. Jadi kamu harus banyak ngasih tahu kita nih sama sobat yang di rumah nih, apa sih yang bikin gagal gitu ya? Oke, Andra, aku panggil kamu Bro Andra aja kali ya, boleh ya? Boleh Kak. Oke, nah Andra, kira-kira menurut kamu nih ya, kamu tuh seseksi itu nggak sih? Kamu tuh bisa ada di sini gitu loh, ngangkat tema penyebab gagal si pencatar, seperti itu. Siap. Untuk bingung sekarang, deh jawabnya, bingung. Oke, Andra, taruna-taruni itu adalah sosok yang banyak diinginkan teman-teman kita di sana. Siap, betul, Kak. Pengen banget jadi taruna-taruni PPI Curug, berjuang sekeras mungkin untuk menjadi seorang taruna maupun taruni. Tapi kan tentu saja banyak yang harus diperjuangkan ya, effort, tenaga, pikiran, mental demi lolos si pencatarnya. Selain dari berdoa dan berusaha gitu ya. Segala upaya udah dilakukan nih pasti. Belajar terus, berlatih terus, berdoa sampai ngejauhin ayang malah kali ya. Mungkin jangan ganggu aku dulu ya, aku mau fokus si pencatar mungkin kayak gitu ya. So, sekarang kita podcastan bareng dengan tema tadi, penyebab gagal si pencatar. Oke. Andra, kenapa sih kamu tahun lalu daftar si pencatar? Siap, dari SMA itu saya cita-cita memang mau jadi pilot dan emang nyari sekolah dulu dan tahu Curug dari orang tua dan juga searching dan juga emang dari dulu tuh pengen, jadi udah diperjuangkan dari SMA, belajar latihan fisik, pengen banget jadi pilot. Siap, nah betul, sekolah Kak. pilot tuh ada banyak loh, Kenapa kamu pilih PPI Curug? Siap, karena emang akreditasinya terjamin dan juga rekomendasi dari orang tua. Rekomendasi dari orang tua ya. Kamu tahu sendiri bahwa PPI Curug adalah sekolah pilot paling pertama di Indonesia dan punya negara di bawah Kementerian Perhubungan ya. Jadi kamu greget banget lah ya buat daftar ke PPI Curug ya. But anyway, aku mau nanya nih, kamu daftarnya baru sekali daftar langsung keterima atau udah berapa kali daftar? Alhamdulillah itu baru sekali daftar. Tahun lalu kamu nyoba, lulus langsung masuk, diterima, luar biasa. Berarti kamu pasti, aduh, greget banget ya, bener-bener persiapannya sangat matang ya. Nah, aku mau tahu dong, cerita dong sedikit buat teman kita di rumah Pejuang Si Pencatar 2022. Perjalanan kamu berjuang waktu tes si pencatar, ceritain dong. Siap, dari SMA kelas 3 itu mulai fokus banget. Pokoknya fokus ke si pencatar ini. Mulai dari belajar SKD-nya, lewat searching Google, terus beli buku kisi-kisinya, lalu jangan lupa juga latihan fisiknya. Oke, bentar, aku mau ngobrol soal SKD. Untuk pola pembibitan kan ada SKD tuh, tes SKD-nya. Nah, itu tuh menurut kamu ya, SKD itu penting banget kan pasti tesnya. Nah, persiapanmu tuh seperti apa dan menurut kamu kira-kira yang bikin gagal di SKD itu apa sih? Siap, menurut pengalaman saya dan teman-teman saya juga, itu yang gagal tuh biasanya kurang persiapannya. Mungkin karena mereka juga fokus ke SBMPTN dan daftar kuliah-kuliah lain. Dan juga ada yang nilai TWK-nya banyak yang kurang, Kak. Jadi mereka lebih fokus ke TKP, TIU, sedangkan TWK-nya itu
kurang Kak. Jadi Oke, berarti aku mau highlight nih. Berarti dalam SKD itu ada beberapa tes ya, beberapa standar penilaian ya. Misalnya kayak tadi kamu bilang TWK, terus apa lagi? TKP dan TIU. Nah, ketiganya itu harus benar-benar lulus ya kayaknya. Siap, harus Kak. memiliki standar nilai. Siap. Tahun lalu berapa? Siap. Kalau tahun lalu SKD saya sekitar 400 Kak. Belum, 400. luar biasa. Berarti Dua maksudnya nilai SKD-nya itu di atas rata-rata semuanya ya, dari Siap, TWK, TIU, dan TKP. Siap, alhamdulillah. So, sobat, untuk tahapan tes SKD, jangan sampai kalian gagal, pastikan TKP, TWK, dan TIU di dalam tes SKD kalian nilainya memenuhi syarat ya. Siap, betul. Kita nggak tahu tahun ini bakal nilainya berapa, tapi yang pasti persiapkan itu gitu ya. Siap, harus betul, Kak. matang. Oke, tadi sudah disebutkan penyebab gagalnya di SKD itu nilainya ada yang kurang di TWK ya. Siap, Nah, kebanyakan TWK itu TWK. ngapain sih? TWK itu tes apa? Siap, itu TWK itu tes wawasan kebangsaan. Oke, ceritain dong sama teman-teman di rumah. Jadi, kayak gimana kira-kira? Kira-kira tesnya ditanya tentang wawasan kebangsaan, terutama sejarah dan lain-lainnya. Jadi kalian tuh harus benar-benar latihan di TWK-nya. Jangan sampai nggak ada yang di skip atau diabaikan. Jadi walaupun nilai biasanya tuh Kak ada yang fokus ke TKP karena poin bener tuh banyak Kak. Oh gitu. Jadi ada 5. Jadi mereka mungkin fokus ke situ, jadi yang lainnya diabaikan Kak. Mungkin. Nah sobat, jadi semua tahapan tes TKP, TWK, dan TIU-nya itu bobotnya harus rata, harus seimbang. Siap, ya. Jadi kalian tadi banyak yang gagal di TWK ya? Siap, Pak. Nah karena kalian tuh lulus akan jadi pegawai negeri, that's why TWK-nya tuh harus bagus, wawasan kebangsaan ya. Karena Siap, supaya betul, kita Kak. mencintai negara kita gitu Siap, ya. Kak. Luar biasa. Nah jadi itu tadi di tahapan apa namanya SKD ya. Siap. Untuk tes yang lainnya? Untuk yang tes lainnya lebih difokuskan ke samapta dan psikotes Kak. Oke, nah kamu kan penerbang nih Andra, punya tes yang lainnya dong, yang program studi lain nggak lakukan, yaitu tes bakat terbang. Siap. Setuju ya. Nah di tes bakat terbang itu menurut Andra apa nih yang menyebabkan gagal di dalam tes bakat terbang tersebut? Siap, jadi kebanyakan mungkin gagal itu kurangnya latihan sebelum. Mungkin kalian bisa latihan simulator terlebih dahulu awalnya. Jadi nggak kagok lah gitu. Oke, tahun lalu kamu pakai simulator untuk tes bakat terbang. Siap, Kak, Nah, betul. tips and trick dong, kasih tahu dong. Maksudnya saat nanti simulator, biar nggak gagal gimana sih gitu. Siap, Coba. jadi untuk pertama kan ada 3 hari berturut-turut, ada stage 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya itu di briefing dulu. Nah, kalian itu harus briefing, pas di briefing itu harus memperhatikan dengan baik. Jadi nggak ada yang kelewat. Dan itu ada namanya, pas di TBT itu ada namanya transition gitu. Nah, kalian tuh harus benar-benar pelajarin, dan pas di stage 1 tuh kalian harus benar-benar punyalah feel-nya dalam ngelakuin transition itu. Oke, harus punya feel-nya berarti. Siap, ya. Kak. Feel-nya nggak bakal dapet Andra kalau nggak sering latihan, setuju Siap, nggak? betul, Kak. Nah, berarti intinya adalah sering-sering Siap, latihan. sering-sering. Nah, latihan simulator silahkan cari tahu sendiri ya gimana Siap, Kak. cara kalian bisa latihan simulator ya. Oke Andra, di tahapan untuk jadi penerbang kan ada tes bakat terbang tuh ya. Siap, Kak. Dan kita akan berlatih di simulator kan ya. Siap, betul, Kamu Kak. pernah latihan nggak di simulatornya? Siap, sebelumnya saya belum pernah latihan. Belum pernah ya. Siap, Jadi Kak. kamu cara berlatihnya di mana? Siap, jadi cara berlatihnya itu dulu lewat komputer aja sih Kak. Lewat komputer Siap, aja ya, berarti belum pernah mencoba Siap, dengan belum bener-bener simulator pernah. yang real Siap, ya. Kak, bener. Nah sobat, buat kalian yang tahun ini mau mencoba program studi penerbang PPI Curug, kita punya layanan simulator Fraska. Dia ada motion yang full motion dan juga ada yang tanpa motion. Kalian bisa nyoba untuk berlatih, mempersiapkan diri kalian menghadapi tes bakat terbang. Caranya gampang banget, tinggal hubungin aja DM Instagram kami @ppicurug.official. Ngiklan dikit ya. Siap Kak. Nah, oke Indra. Jadi aku mau nanya lagi nih. Dari semua tahapan tes itu kan punya kesulitan masing-masing ya. Tadi kamu SKD kesulitannya TWK gitu. Siap, kan. Kak. Habis itu nih kita talking about tes kesehatan. Siap. Banyak nih desas-desus yang bilang, kalau mau jadi penerbang atau taruna nggak boleh loh sakit ini, nggak boleh loh giginya kayak gini. Nah, boleh nggak sih ceritain waktu kamu tes kesehatan itu di mana dan
diapain aja sih sama dokternya gitu? Siap. Jadi pas itu tesnya itu dia ada di Balai Hatpen, Medex di Kemayoran, kebetulan dekat dengan rumah saya. Oke. Jadi di situ pertama ada cek laboratorium. Jadi itu dicek urinnya dan diambil darah untuk mengetahui kadar kolesterol dan asam urat. Yap. Dan yang kedua itu tes audiometri, itu untuk mengetes pendengaran. Dan ketiga cek gigi, udah pastinya penerbang tuh giginya nggak boleh bolong. Dan keempat cek mata, itu udah pasti juga nggak boleh buta warna. Dan dites juga pandangan penglihatannya. Oke, nggak boleh minus ya, Siap, harus normal boleh ya matanya. Siap, ya. Siap, Pak. Jadi sobat yang memiliki mata minus atau silindris atau segala macam, pastikan saat mendaftar mata kalian sudah dalam kondisi normal, bisa dengan lasik atau program lainnya ya. Siap, betul. Pokoknya persiapkan diri banget supaya daripada nanti gagal di tengah jalan, Siap. mendingan perjuangkan dulu gitu ya di awal. Siap, Itu ya. Oke, secara garis besar dari seluruh rangkaian tes yang udah kamu lakukan tuh tadi kamu bilang tes kesehatan. Siap. Lalu satunya lagi apa? Siap, satu lagi wawancara. Wawancara. Kenapa tuh wawancara Jadi rawan dengan kegagalan? Siap, jadi wawancara tuh emang karena kita kan juga baru pertama kali, jadi pasti bakal ngerasa agak gugup lah gitu. Jadi gimana caranya kalian tuh jangan gugup dan apa yang ditanya itu harus bisa jawab semua, lancar ngomongnya. Lancar ngomongnya Siap, ya. Kak. Terus mungkin melihat mata pewawancaranya mungkin Siap, ya, betul, Kak. strateginya nih. Siap. Ya walaupun lewat Zoom juga itu kerasa juga Kak. Terasa juga ya meskipun lewat Zoom ya. Siap, Kak. Oke. Mungkin karena juga di sekeliling kalian mungkin nggak boleh ada apa-apa ya. Siap ya. Nah, seperti itu ya. Wah, keren banget Andra ya. Baru pertama kali nyoba dan langsung diterima. Luar biasa. Siap, Kak, alhamdulillah. Semoga sobat-sobat di rumah nanti yang nyoba bisa juga bernasib sama kayak Andra ya. Siap, Sekali amin, coba Kak. langsung jadi taruna-taruni Siap, Kak. gitu ya. Andra, bentar lagi kan berarti di bulan April nanti akan dibuka si Pencatatan 2022. Otomatis Andra akan jadi senior, naik Siap, Kak. Chevron dan punya junior dong ya. Siap. Punya adik-adik yang bakal Andra bimbing nanti ya. Siap, Kak. Nah, aku namain mereka pejuang si Pencatar 2022 hashtag ya. Nanti kamu Siap. kasih pesan ya. Siap, Kak. Kasih pesan dong semangat buat adik-adik kita para pejuang si Pencatar 2022. Siap, jadi pesan semangat dari saya, kalian harus persiapkan dengan matang apa rencana kalian, strategi kalian untuk si Pencatar 2022 ini. Tetap fokus dalam menjalani tahapan-tahapan tesnya. Jangan lupa rajin beribadah, berdoa, minta doa restu orang tua, dan berikan yang terbaik untuk diri kalian masing-masing. Semangat pejuang si Pencatar 2022. Wow, thank you banget loh Andra. Siap, Kak. Semangat terus ya, Sama-sama. kamu masih lama di PP Curug, tetap semangat. Siap. Belajar dan terbang dengan safe. Siap. Ya, sehat Siap. selalu ya. Siap, Kak. Oke Terima kasih. sobat, stay tune di episode podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita ppcurug.official. Stay healthy and bye-bye. Bye-bye. Support podcast PPI Curug dengan cara subscribe, klik lonceng, dan share video ini. Kami juga membuka endorsement produk, sehingga kalian bisa mengiklankan produk kalian. Caranya gampang banget, tinggal klik bio di Instagram PP Curug @ppcurug.official. Thank you.